tentang talk show ingin menampilkan sebuah acara TV. Di sini nanti saya bacain susunan acaranya. Pertama ada penampilan pementasan kuli bangunan yang diperankan oleh Bapak Didi. Kedua ada tanya jawab anekdot. Yang ketiga ada pementasan bangunan. Yang keempat ada breaking news. Yang kelima ada kuis. Yang ketujuh ada tanya jawab kaidah kritik. Yang kedelapan ada iklan pertama. Yang ke-9 ada pementasan produksi kecil. Dan yang ke-10 ada tanya jawab eksposisi. Terus yang ke-11 ada iklan kedua. Yang ke-12 ada tanya jawab positif. Dan yang ke-13 ada breaking news kedua. Dan yang ke-15 ada tanya jawab lawakan tunggal. Dan terakhir penutup. Di sini sebelum kita mulai kita mau memperkenalkan diri dulu dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Shalendra Jirangga. Perkenalkan, nama saya Raka Udalia. Perkenalkan, nama saya Salsa Dilan Fadelia. Saya Panifo Safari. Saya Baramadani Perdana Kusuma. Saya Marligiana Putri. Saya Aldila Putri Melani. Saya Fioni Natasha. Saya Katuto. Saya Tasyanika Putri. Saya Mutiara. Saya Kakita Ertoya. Saya Keisha Sabrina. Saya Aurelia Dia Cinta. Saya Nadia Hadida. Saya Dimas Heli Kakita Hadiah Putri. Baik. Selanjutnya nanti kita lanjut tadi ya Mulai langsung acaranya. Ini kita lanjut mulai ya. Tadi sudah perkenalan nih dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Marligiana Putri. Dan saya Iqbal Ramadhani Perdana Kusuma. Selamat datang untuk teman-temanku dari kelompok 1 dan Bapak Yudi selaku penilai acara talk show pada hari ini. Hari ini Pak Mabal. Hari ini kita mau ngapain sih, Bal? Jadi gini Mei, hari ini kita akan membawakan acara talk show nih dari kelompok 2 yang nama acara talk show-nya tuh Tobal. Ada beton, ada bantal. Tobal itu apa sih, Bal? Masa kamu nggak tahu sih Mei, Tobal itu apa? Nih, jadi gini Mei, Tobal itu adalah singkatan dari tontonan aba-aba, acara talk show yang hits itu loh. Oh, gitu toh. Gimana kalau kita langsung mulai aja nih? Kayaknya dari kelompok 1 udah nggak sabar nih penampilan kita yang hits itu. Oke deh, langsung aja ke pementasan kuli bangunan yang diperankan oleh Bapak Didi. Oleh Bapak Didi, kita persilakan. Kamu duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada yang kuli bangunan? Berarti saya sendiri ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, menurut orang lain, kalau liburan itu adalah obat penghilang stres. Tapi buat saya, kalau liburan itu malah sumber dari stres. Orang lain pas datang liburan sibuk mikirin liburan kemana. Kalau saya pas datang liburan sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Saya jawab, jangan lah, Jakarta banjir. Terus anak saya bilang, ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu aja. Jangan nak, perahunya bocor. Terus anak saya bilang, bilang aja bapak mau punya duit. Terus saya jawab, cerdas. Saking jarangnya liburan, anak saya aja saya bawa ke tempat kerja, menurut dia itu tamasian. Dari pagi sampai sore dia antar nyusun Lego pakai batu bata. Anak orang lain kalau nyusun Lego jadinya robot. Kalau anak saya nyusun Lego jadinya pos ronda. Saking jarangnya anak saya liburan sampai dia itu jadi norak. Kalau waktu itu saya ajak dia mandi bola tapi dia bawa anduk. Terus istri saya bilang, nah kalau mandi bola gak usah bawa anduk, kan udah disediain. Jangankan anak saya aja jarang liburan. Satu-satunya saya liburan tuh ya di acara ini. Saya bisa ke Jakarta, bisa tidur di kasir yang empuk.
Kalau tidur di sini langsung terbayang hal indah. Coba kalau di rumah saya langsung terbayang cicilan. Jadi gara-gara itu anak saya tuh sering protes. Bapak mah curang, bisa ke Jakarta makan nasi kotak, naik lift tiap hari. Terus saya jawab, nah kan bapak di sini kerja. Apa pak? Kerja. Kata bapak Jakarta banjir. Nah bapak kesini kerja naik perahu. Terus anak-anak orang lain kalau mau tahu Dufan diajak ke Dufan. Kalau anak saya mau tahu Dufan, saya bawa ke warnet. Terus saya bilang tuh nah Dufan. Tapi gara-gara itu saya jadi tahu di Dufan tuh ada warna apa aja. Salah satunya rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu rumah miring pasti disuruh bongkar. Saya aja masang batu bata miring sedikit dimarahin. Apalagi ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol bikin rumah miring. Anak proyek dari mana coba ini? Bikin malu komunitas. Sekian, saya Didi. Terima kasih. Oke, itu pementasan dari Bapak Didi. Saya mohon untuk beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Oke, untuk penilaian kami persilakan untuk juri pertama, Ibu Caca. Oke, buat saya Pak Didi tadi penampilannya udah bagus banget. Cuma tadi harus dikembangkan dikit lagi dan potensinya terus dipertahanin ya. Oke, Sekian terima dari saya. kasih. Lanjut ke Ibu Amel. Tentang penampilan kamu hari ini itu bagus dan lucu, cuman agak miris ya. Jadi kamu gali lagi, cari lagi dalam diri kamu, bikin orang berpikir kalau kamu layak ada di sini. Selanjutnya, Ibu Ningsi. Good job banget buat Pak Didi. Saya nggak nyangka bisa selucu ini karena kemarin-kemarin gak lucu. Ini semua perkembangan yang lumayan besar, walaupun ada masih ada yang beberapa yang kurang, ada yang kurang lucu. Semoga anaknya bisa melakukan rumah bersama. Gitu aja nih. Oke, terima kasih untuk para juri. Sebelumnya kita mau nanya nih, nama anaknya siapa sih? Nama anak saya? Iya. Soekarno. Bintangnya siapa? Menggambarkan pahlawan. Oh. Saya biar gede hatinya. Bisa menerima segala sesuatu. Iya. Nama bibinya siapa? Istrinya. Supiani. Supriyani. Ini di sini hadir atau enggak? Enggak. Ya, padahal mau naik ke seluruh panggung. Cuci baju di. Oh iya. Oke, terima kasih untuk Bapak Didi. Semoga menang. Kasih. Oke, itu pementasan dari Bapak Didi. Kita lanjut yuk ke tanya jawab anekdot yang sebelumnya adalah Bapak Tom Cruise. Bapak Tom Cruise kami persilakan naik ke panggung. Oke, jadi kali ini kita sudah bersama Bapak Tom Cruise. Sebelumnya apa kabar nih Bapak Tom Cruise hari ini? Halo, saya baik habis naik pesawat kemarin. Oke. Kalau boleh tahu nih, kita sebelumnya ingin memastikan dulu nih Bapak Tom Cruise sebenarnya udah siap belum disiapkan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kami tentang mengenai anekdot. Udah siap belum? Saya siap, saya sudah searching di Google. Oke. Semuanya sama. Oke. Kita langsung aja nih ya untuk pertanyaan pertama nih untuk Bapak Tom Cruise. Sebenarnya Bapak Tom Cruise ini tahu nggak sih teks anekdot itu apa? Jadi, teks anekdot itu sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Dan biasanya di dalam teks anekdot itu membahas orang-orang terkenal, orang penting. Nah, itu biasanya dijadikan kritik atau ya semacamnya lah. Dan yang dibahas itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi. Oke, tadi kan kita udah dikasih tahu nih definisi dari teks anekdot. Boleh dikasih tahu nggak sih susunan teks anekdot itu apa? Susunan atau struktur mungkin ya. Iya. Nah, jadi struktur teks anekdot itu terdiri dari 3 hal, yaitu orientasi, komplikasi, dan juga evaluasi. Oke, untuk pertanyaan
pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Bapak Tomplus menyebutkan ada kata evaluasi nih. Nah, dari setup yang tadi nih dari Bapak Didi, tadi kira-kira evaluasinya bagaimana? Nah, dari cerita yang telah diceritakan oleh Bapak Didi, itu kan dia menceritakan bahwa anaknya itu jarang liburan. Nah, evaluasinya terdapat di bagian itu setelah dia bercerita tentang kalau anaknya dibawa ke tempat kerja saja itu dianggap seperti bertamasya. Nah, jadi semua yang evaluasinya terdapat di bagian situ. Terima kasih Bapak Didi sudah menjadi narasumber kali ini. Sebelumnya Bapak Tomplus, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu nih untuk Bapak Tomplus. Baik, itu yang dimaksud anekdot. Sebelumnya di sini udah pada ngerti belum yang dijelasin oleh Bapak Tomplus ini? Oke, ngerti. Oke, yang belum ngerti silahkan tanya untuk ke Bapak Tomplus. Oke. Setelah saya jawab, mari kita lanjut ke pementasan perundungan yang diperankan oleh Ibu Ani dan Maria. Untuk bagian Maria, kami persilakan. Kenapa? Saya senang ya coba yang saudara. Kalau kan beli makanan, kalau mau gimana makanan itu mau semua kalau ketemu mereka. Kok bisa? Iya, soalnya ibu tuh suka ngomong sama mereka, berbagi, sama pasti komentari yang macam-macam. Emang nggak pikir ada gimana kok dikomentari di dibanding-bandingin? Itu artinya mereka perhatian sama kamu, juga dari sayang sama kamu. Sayang ya, kalau itu didukung, bukan dijatuhin. Benar juga sih, udah besok-besok kamu jangan main ke aku lagi ya. Kenapa? Soalnya ibu tuh suka banding-bandingin aku sama kamu terus, sebel tahu. Ya udah deh, kita balik aja ke kelas yuk. Oke, stop. Sebelum balik ke kelas, saya mau nanya. Sini dulu, Ih. Tadi ini siapa? Aku Maria. Kamu? Oke, Ani Maria. Emang Ani suka dibanding-bandingin sama mamanya? Kamu? Iya, kayak sebel banget tau gak kalau misalnya digituin. Enak gak sih kalau dibanding-bandingin tuh? Enggak lah. Enggak Kak Ani, udah tahu. Untuk ibu-ibu, para penonton, lihat ini korban perbandingan dari mamanya. Ini isi hati dia sakit hati karena dibanding-bandingin. Coba untuk pesan untuk mamanya. Pesan-pesan untuk mamanya. Jangan suka banding-bandingin anak sendiri ya, kayak sakit banget gitu kalau dibanding-bandingin. Sakit banget ya. Ini isi hati dari seorang anak yang suka dibanding-bandingin. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ani dan Maria. Itu pementasan dari perundungan. Sebelum kita lanjut ke pementasan selanjutnya, kita alihkan acara ini ke breaking news. Baik, simak baik-baik ya guys, karena setelah breaking news ada kuis yang bersangkutan dengan breaking news yang dibawakan. Oke, untuk Suinem kami persilakan. Baik, selamat siang. Saya Suinem akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam acara tebal yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Ratusan nyawa melayang. Dua klub sepak bola Jawa Timur yang masing-masing punya sejarah panjang dan supporter fanatik bertemu lagi di laga Liga 1 Indonesia 2022. Mereka punya sejarah panjang termasuk dukungan fanatik supporter masing-masing. Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang sungguh memilukan. Di tengah harapan dan euforia masyarakat Indonesia akan kemilau prestasi sepak bola nasional di kancah internasional,
pertandingan skala lokal malah memilukan dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Lebih dari 100 orang, baik supporter, aparat keamanan, dan masyarakat setempat dilaporkan tewas di stadion dan ratusan lainnya dirawat di rumah sakit. Musibah terjadi saat supporter Arema FC menyerbu lapangan di Stadion Kanjuruhan, menyusul kekalahan timnya dengan skor 3-2 dari rival bebuyutan Persebaya Surabaya. Bertajuk Derby Jawa Timur, duel Arema FC versus Persebaya berlangsung ketat. 5 gol tercipta dalam laga ini. Namun, gol Cho Yamamoto pada menit ke-51 memastikan Arema bertekuk lutut di hadapan Persebaya dengan skor 2-3. Hasil pertandingan Derby Jatim ini ternyata tidak bisa diterima oleh pendukung Arema FC. Mereka kecewa dan langsung berhamburan masuk ke lapangan dan meloncat di pagar, membuat situasi tak terkendali. Jajaran pengamanan pun terlihat kewalahan menghalau kericuhan tersebut. Situasi makin ramai dan terkendali ketika pihak keamanan menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Sekian berita yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya Aldila, pembawa acara Tebal Pagi ini. Selamat pagi, selamat siang, dan sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Suinem. Sebelumnya di sini kita ada 3 kuis yang bakal kita bacain. Dan ini untuk para penonton diwajibkan untuk menjawab. Oke? Sebelumnya kuis pertama ini bersangkutan dengan apa yang tadi diberitakan oleh Ibu Suinem. Oke. Kuis pertama, kejadian apa yang membuat kerusuhan yang memakan korban jiwa? Ya, boleh maju. Iya, silakan. Kasih Jan. Pertanyaannya, kejadian apa yang membuat kerusuhan? Oh Oh iya, ya, namanya. perkenalkan saya Novel Syauki Ramadan dari kelompok 1. Oke. Kejadian apa yang membuat kerusuhan yang memakan korban jiwa di acara sepak bola Arema yang kemarin? Kalau menurut saya ya, Ya. jadi tuh akhir-akhir ini Arema sudah kalah 3 kali berturut-turut dari Surabaya. Nah terus supporter Aremanya ini dia tidak terima kekalahan dari Persebaya Surabaya. Nah terus sehabis pertandingan itu selesai, dia langsung kayak turun berkerumun untuk menyerang pemain-pemain Surabaya. Itu aja. Oke. Oke. Terima kasih untuk Bapak Naufal. Hadiahnya akan diberikan oleh Bapak Iqbal. Terima kasih Bapak Iqbal. Oke. Dilanjut untuk kuis kedua. Di mana kejadian itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Di mana kejadian itu terjadi? Maju dong, maju. Maju nggak apa kok. Sebutin nomor absen, kelompok, sama nama. Assalamualaikum semuanya. Saya Muhammad Fajar Novanto dari kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1, nomor absen 18. Oke. Jelasin. Di mana kejadian itu? Di Stadion Kanjuruhan di Malang, Kota Malang, di kandang Arema. Oke. Oke. Sekali jawabannya. Sekali jawabannya tepat sekali. Mana? Mau bilang dong, kan biasanya. Oke, kita lanjut ke kuis terakhir. Pada tanggal berapa kejadian itu terjadi? Sabar Pak, sabar. Udah berapa lagi? Pada tanggal berapa kejadian itu terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Pada tanggal berapa kejadian itu terjadi? Kejadian kerusuhan yang kemarin itu terjadi. Pada tanggal apa, hari dan bulan apa? Ya, silakan maju. Nggak bisa.
Ya, silakan baju. Ya, boleh dikenalkan dulu nih namanya siapa, dari kelas berapa, berapa. Perkenalkan, nama saya Faisal Farezi dari kelas 2, absen nomor 11. Terus saya dari kelompok 1. Tanya, Pada tanggal berapa kejadian itu terjadi? pada tanggal 1 Oktober. Tahun? Oke, betul. Pas sekali jawabannya beri tepuk tangan untuk membawa kaki. Setelah kuis berjalan, sekarang kita lanjut dengan tanya jawab kaidah kritik. Sebelumnya di sini udah ada yang tahu belum kaidah kritik itu apa sih? Belum. Oke. Yang narasumbernya adalah Ibu Queen. Untuk Ibu Queen kami persilakan. Oke, kali ini saya sudah bersama Ibu Queen. Sebelumnya apa kabar nih Ibu Queen? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, saya ingin memastikan dulu nih, apakah Ibu Queen udah siap? Soalnya kita akan ngasih pertanyaan mengenai kaidah kritik. Intinya Ibu Queen udah siap atau belum? Saya udah siap sih, soalnya saya udah mempersiapkannya dengan cukup baik. Oke, kita langsung aja kali ya untuk pertanyaan pertama. Ibu Queen nih sebenarnya pernah mengkritik orang tidak? Jadi saya pernah sih ngekritik orang, soalnya kayak siapa sih yang gak pernah ngekritik orang lagi? Oke, kalau Ibu Queen pernah mengkritik orang nih, pastinya Ibu Queen paham dong apa itu kritik. Bisa dijelaskan nggak kritik? Jadi sebelum saya ngekritik orang lain tuh pastinya saya udah tahu dulu kritik itu artinya apa. Jadi sebenarnya kritik itu berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Indonesia berarti kecaman. Kadang-kadang dalam kata kritik itu terdapat pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu karya, pendapat, ataupun lain-lain. Oke, kalau di kritik kan tadi kan sudah dijelasin tuh definisinya kritik itu apa. Boleh kasih tahu nggak di dalam kritik itu bahasa yang digunakan sama majas apa aja nih di dalam kritik? Jadi biasanya di dalam suatu kritik itu terdapat majas sindiran dan pertanyaan retoris. Oke, tadi untuk pertanyaan terakhir nih ya untuk Ibu Queen. Tadi kan Ibu Queen sudah menyebutkan nih di dalam kritik itu ada majas sindiran. Ngomong-ngomong soal majas sindiran nih, boleh dikasih tahu nggak nih majas sindiran itu terdiri dari apa? Boleh banget dong. Jadi majas sindiran itu terdiri dari 3 macam, yaitu ironi, sinisme, dan sarkasme. Oke, terima kasih untuk Ibu Queen atas partisipasinya pada acara talk show hari ini. Semoga apa yang dijawab oleh Ibu Queen dapat bermanfaat bagi semua. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya Tunggu dulu dong. apa nih? Saya lapar nih tiba-tiba, tapi lagi nggak pengen makan nasi. Pengennya nyemil aja, tapi nyemil apa ya? Apa ya? Makaroni. Cuma 5.000-an aja. Kalau ini pas banget nih. Ada apa aja nih? Ada rasa balado, ada rasa jagung bakar, ada rasa jagung manis, ada rasa barbecue, ada rasa asin. Berhubung, Oke, aku mau yang jagung manis deh ya. berhubung saya nggak suka pedas nih, saya lebih suka asin. Ayo, barbecue. Nih, berapa jadinya nih? Jadi 10.000 dua. Oke, satu ml. Kita cobain ya. Enak ternyata bal. Ini banyak lagi. Apalagi ini 5.000, isinya nggak banyak. Isinya banyak. Dan nggak beli isinya. Ini buat kita, buat Udah gitu rasanya nggak terlalu nyengat banget, jadi Iya. kayak bener-bener enak banget deh. Kalau mau tahu tuh rasanya ada apa aja sih? Ada rasa barbecue, ada rasa jagung bakar, ada rasa balado, ada rasa jagung manis, ada rasa pedas asin, sama ada original. Biasanya jualan juga ada makaroni doang atau ada yang lain gitu? Ada pilihan lain, ada tamatang, ada makaroni.
Oke. Kalau gitu terima kasih. Terima kasih ya untuk Oke guys, kalau misalkan kalian di rumah lapar atau misalkan kalian mau nonton TV atau mau nonton film terus kalian ngerasa ada yang kurang, kalian jangan lupa order makaroninya salsa. Ini bener-bener enak banget guys. Kayak rasanya juga cocok banget buat lidah-lidah yang nggak suka terlalu pedas, nggak suka terlalu manis. Pokoknya misalkan kalian mau nonton atau ada acara di rumah atau ada teman-teman kalian jangan lupa untuk beli makaroni Shopee. Oke, balik lagi ke acaranya. Setelah iklan, kita lanjut ke pementasan korupsi yang diperanin oleh Bapak Nicole dan Ibu Yani. Untuk Bapak Nicole dan Ibu Yani, kami persilakan. Benar sekali menurut kita ini isinya korupsi semua. Menjadi apa negeri ini coba? Oh, emang siapa sih yang korupsi? Itu loh pejabat-pejabat kaya sudah banyak loh, tetap aja korupsi. Mereka tuh masyarakat. Emang kamu gak pernah korupsi ya? Gak pernah lah, orang miskin seperti saya mana ada korupsi, jangan ada saya korupsi. Emang kamu yakin gak pernah korupsi walaupun kecil gitu? Tidak ada yang namanya korupsi kecil atau besar. Susah aja korupsi namanya. Perasaan dulu pas SMA, pas di kantin, aku lihat kamu makan kue cuma bayar 2. Ya itu sih cuma kecil, cuma 500 perak doang. Kalian gak pernah, walaupun kecil. Nah, kamu bisa aja. Udah itu doang. Oke, sebelumnya untuk Ibu Yani dan Bapak Niko saya ingin bertanya dulu. Dipersilakan. Sebelumnya benar nih, Ibu Yani sering ngambil gorengan tapi satu gorengan 5 bilangnya 2. Ya itu pas saya SMA. SMP? Gak pernah. Kita SMP bareng loh. SMP kita bareng loh. Jangan di situ lah. Oke lah. Bapak Niko emang nggak pernah korupsi sedikit pun. Jujur li gak pernah sih. kita se-SD Pak. Walaupun gak punya, mending saya puasa. Iya. Kamu SD loh sama kita di sini loh. Iya. Iya. Sebelumnya korupsi, contoh-contoh korupsi itu seperti apa sih? Korupsi itu kayak misalkan kamu dikasih duit 50.000 disuruh beli lampu yang harganya 35.000 tapi kamu bilangnya 40.000. Nah kembaliannya ya kan contoh ya. Coba yang gitu deh. Sebenarnya contoh itu emang agak nyata ya. Agak nyata, agak real. Ada pengalaman dari Pengalaman relate ya, bener relate. Oke, untuk terima kasih untuk Ibu Yani dan Bapak Nicole. Ya, dipersilakan untuk kembali. Oke, setelah pementasan dari korupsi kecil yang diperankan oleh Bapak Nicole dan Ibu Yani, setelah ini ada tanya jawab eksposisi yang narasumbernya adalah Kak Maudy Ayunda. Kalian udah pernah ketemu Kak Maudy Ayunda belum? Belum. Nah, sekarang Kak Maudy Ayunda ada di sini. Ayo untuk Kak Maudy Ayunda kami persilakan. Oke, jadi kali ini saya sudah bersama Kak Maudy Ayunda. Apa kabar Kak Maudy Ayunda hari ini? Baik dong, puji Tuhan baik. Oke, sebelumnya kita pengen nanya-nanya nih mengenai teknik korupsi, boleh nggak sih? Boleh, silakan. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Menurut Kak Maudy Ayunda nih, salah satu cara untuk menyampaikan kritik mengenai fenomena sosial itu apa sih? Salah satu caranya itu dengan anekdot tadi tuh banyak yang sudah ditampilkan kan. Nah untuk mempertanggungjawabkan
menimbulkan kritik-kritik tersebut, tentunya kita harus punya data, informasi yang valid gitu. Oke. Begitu ya. Berarti kalau punya data yang valid harus diteliti dulu kan? Betul sekali. Kan teks yang nyampain hasil penelitian itu apa? Itu namanya teks eksposisi. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Tadi kan Kak Omelinda sudah menyebutkan teks eksposisi ini. Ngomong-ngomong soal teks eksposisi, boleh dikasih tahu nggak step awal untuk teks eksposisi itu apa? Oke, step awal untuk buat teks eksposisi itu, jadi yang pertama kita tentuin dulu ini topik fenomena yang akan dibahas itu apa sih. Nah, selanjutnya kita akan membuat survei dengan menentukan respondennya itu siapa aja sih gitu. Terima kasih untuk Kak Maudia Yunda sebagai narasumber hari ini. Saya sebelumnya ucapkan terima kasih dulu kepada Kak Maudia Yunda. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu nih untuk Kak Maudia Yunda. Oke, untuk para pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap nonton Tobal karena kali ini kita akan skip dengan iklan. Bye bye guys. Ariana sekarang mau pakai kacamata karena minus. Karena dia keseringan nyanyi ya, keseringan nanggung. Jadi dia karena kebanyakan kena flash, jadi dia ini. Iya, oke. Silakan. Ini nggak boleh gitu. Oke, silakan untuk Ariana. Silakan. Hello everyone. Tahu lah ya, saya ini siapa? Oke, lanjut aja kali ya. Oke, kita sudah bersama orang yang famous nih di dunia musik lah. Sebelumnya apa kabar nih Kak Ariana Grande? Oh, baik banget. Of course I am good. Sebelumnya kita boleh nanya-nanya nggak sih mengenai komik strip? Of course. Of course, oke. Of course. OFC. Untuk pertanyaan pertama nih ya, tadi kan kita udah tahu nih anekdot itu apa. Sebenarnya menurut Kak Ariana Grande, anekdot itu bisa disampaikan lewat grafis atau cuma teks aja nih? Oh, kalau untuk komik strip pastinya teks anekdot tuh pastinya bisa disampaikan dengan teks maupun grafis. Nah, contohnya itu kayak semacam komik, tapi kalau mau pakai grafis doang juga bisa semacam kayak karikatur. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi kan Kak Ariana Grande menyebutkan komik strip. Berarti komik strip itu bisa kan? Oh, bisa banget. Oke, kalau boleh tahu nih bisa dikasih tahu nggak komik strip tuh biasanya berapa panel? Oh, seperti yang kita tahu, komik strip itu komik yang cukup pendek ya. Jadi untuk jumlah panel sekitar 4 sampai 8 lembar ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan kita udah dikasih tahu nih komik strip tentang komik strip. Boleh dikasih tahu nggak langkah apa aja nih yang harus dilakukan untuk membuat komik strip? Oke, langkah pembuatan komik strip ya. Untuk pertama-tama tentunya kita harus menentukan ide. Nah, setelah menentukan ide itu kita cari tahu dulu nih, kita mau pakai latar apa, karakternya siapa aja, dan bagaimana alur ceritanya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menemukan ide tersebut, kita akan mengeksekusinya menjadi sebuah sketsa dasar, dan kita akan menaruh panel-panelnya di mana aja nih. Nah, habis itu kita lanjut ke mewarnai dan memberi teks di ceritanya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Ariana Grande untuk hari ini atas partisipasinya pada acara talk kali ini. Sabar ya. Mau bertanya? Oke, boleh. Maju dong, maju. Berdiri. Namanya? What's your name? Ini sih ini. My name is Evan. Saya pengen bertanya Kak, itu bajunya kekecilan apa gimana kok gak dipakai sebelah-sebelah doang itu Kak? Oh, ini tuh sebenarnya rancangan desainer saya. Terus saya mau dia tuh pakai gini. Ini bakal jadi tren di tahun depan. Oke, ada pengen bertanya lagi nggak nih? Saya lagi menjawab loh. Jarang-jarang saya ke Indonesia. Ada?
gimana bakal tahun ini bakal keluarin single apa untuk tahun ini? Sebenarnya itu rahasia banget, cuma karena ada yang nanya aja saya kasih tahu ya. Jadi tahun depan, nggak tahun ini, tahun depan saya mau ngeluarin single judulnya itu Kurikulum Merdeka. Jadi temanya mengangkat Kurikulum Merdeka, judulnya itu Stres. Iya. Yang mau bertanya lagi nggak nih? Kak Ariana Grande. Ada ikan nih yang banyak. Udah kali ya? Oh, udah kali ya. Oke. Terima kasih untuk Kak Ariana Grande atas partisipasinya pada acara talk show kali ini. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Kak Ariana Grande. Goodbye everyone. Keren banget ya Kak Ariana ini. Saya fans berat kok Kak. Oh iya, cewek. Habis ini aku korban sama Kak Ariana boleh ya? Di belakang Nepal. Itu tanya jawab tentang comic strip. Setelah ini kita lanjut lagi, acara ini kita alihkan ke breaking news. Untuk Okta kami persilahkan. Selamat siang, bersama saya Okta di sini akan menemani Anda dalam beberapa menit depan dalam acara Tebal yang menyediakan info-info terkini yang ada. Kenaikan harga BBM tercatat pernah dilakukan di setiap masa pemerintahan Indonesia. Dan sekarang pemerintah, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo, dengan resmi mengumumkan kenaikan harga BBM, khususnya BBM jenis Pertalite dan solar subsidi. Kenaikan harga Pertalite dari yang saat ini hanya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, sementara harga solar subsidi dari yang awalnya Rp6.800 per liter saat ini hanya Rp5.150 per liter. Tak hanya Pertalite dan solar subsidi, harga BBM Pertamax juga mengalami kenaikan. Dari saat ini Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,54 triliun. Terang Jokowi dalam konferensi persnya di Istana Negara Sabtu. Harga BBM ini secara resmi akan naik pada Sabtu 3 September 2022 jam 2.30, tepat 1 jam setelah pengumuman. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, balik lagi ke kita. Setelah ini ada 3 kuis yang siapapun itu boleh jawab. Oke, ini berkaitan dengan yang tadi diberitakan oleh saudari Okta. Untuk kuis pertama yaitu tanggal berapa harga BBM naik? Tanggal berapa harga BBM naik? Sabar Pak, sabar ya Pak, sabar Pak. Nah, ya, silakan sini. Aduh, bentuk ibu-ibu. Ini mau makaroni. Jadi, kenaikan harga BBM terjadi pada tanggal Sabtu 3 September 2022. Ya, benar. Kemudian, naik dulu tuh naik. Curang banget ya tadi. Oke, masih ada 2 pertanyaan untuk teman-teman yang mau nyobain makaroni capcak yang rasanya enak banget gitu loh. Boleh ngejawab kuis yang ada. Jawaban. Kalau misalkan kalian nggak kebagian ngejawab kuis, kalian juga bisa beli di Caca. IG-nya @salsabila Fadlia. Oke. Untuk kuis kedua, bahan bakar jenis apa sajakah yang harganya menaik? Bahan bakar jenis apakah yang harganya menaik? Silakan, bapak-bapak. Ayo, mungkin yang ceweknya bunga.
Masa nggak ada yang tahu sih bahan bakar apa saja kah yang harganya menaik? Baik, Bapak. Kali ini menyimak banget saat ini jadi Oh, Ayana. Ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji Samudra. Ada bahan bakarnya ada Khalid, Pertamax, solar. Iya benar. Oke, masih ada satu kuis terakhir yang mungkin yang belum dijawab bisa menjawab. Kenapa harga BBM terpaksa naik? Mungkin ada yang tahu alasannya kenapa harga BBM itu naik. Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah nanya bapak mau bensin kenapa harga Pertalite naik atau solar naik? Nggak ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, mungkin pertanyaannya akan kita ambil biar hadiahnya buat kita lagi. Nggak ada yang mau hadiah nih. Lumayan loh makroni. Buat entah pelajaran geografi. Nggak ada nih. Oke, silakan. Boleh perkenalan dulu nggak nih? Dari kelompok Saya Dewi dari kelompok. Jadi BBM naik karena anggaran subsidi naik 30 ya kan kirim yang aku. Ya, benar. Benar guys, harga BBM naik subsidi 3 kali lipat dan juga untuk melindungi, kata Presiden Jokowi katanya, untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Oke, untuk yang terakhir, setelah kuis, kita akan pentaskan tanya jawab lawakan tunggal yang narasumbernya adalah Justin Bieber. Oh my god. Kalian tahu Justin Bieber? Tahu kan? Siapa yang tahu lagunya? Oh, Ariana Grande ya. Oke, untuk Bapak Justin Bieber kami persilakan. Justin Bieber Halo, so awesome guys. Balik lagi bersama Justin Bieber. I'm fine, thank you. Oke, sebelum kita mulai, kita ingin memastikan dulu nih ke Kak Justin Bieber. Sebelumnya udah ready belum nih? Ready or not? Ready, pas. Oke, I will give you question. What? One question. Pertanyaan pertama nih ya, kita langsung aja. Tadi tuh kita udah tahu nih, kritik itu apa. Nah, menurut Kak Justin Bieber nih, sarana unik buat menyampaikan kritik itu apa? Bisa dengan menampilkan lawakan tunggal pastinya, tapi bahasanya harus tetap sopan dan santun. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya nih, istilah apa aja nih dalam lawakan tunggal? Ada setup, ada punchline, ada beat, dan terakhir ada rule of three. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut Kak Justin Bieber, hal apa aja nih yang harus diperhatikan dalam lawakan tunggal? Yang perlu diperhatikan dalam lawakan tunggal yang pastinya berbahasanya itu harus sopan dan santun, walaupun di dalam unsur kritik yang disampaikan harus tetap sopan dan santun. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber kami di acara talk show pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan dulu nih. Guys, dadah guys ya. Banyak yang request sebenarnya. Jadi sorry guys, Justin Bieber lagi gak bisa nyanyi soalnya kemarin habis operasi tenggorokan. Soalnya habis makan itu makaroni. Enak banget. Saking kita buatnya, jadi terlalu berlebihan. Enak tapi terlalu berlebihan.
berlebihan itu nggak baik. Iya, karena kecanduan kali makan makaroni. Iya, Tapi enaknya ya. Iya, Jadi kamu tadi apa sampai ini? Tenggorokannya tadi. Pokoknya intinya kalau terlalu berlebihan tuh tidak baik ya. Masih. Kak Jasin mau tanya dong. Ya, kenapa? Kemarin rumornya Kak Jasin mau Selena ya? Oh iya. Selena yang di ML kan itu? Iya itu pas banget. Riana. Ya, ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada. Oke, terima kasih untuk Bapak Justin Bieber. Misalkan ada yang mau minta nomornya, boleh silakan ke kelas 10-2. Dia sekarang sekolah di Nepal. Karena dia pas SMA nggak lulus, jadi dia pulang lagi. Dapat gimana ya? Oke. Sekian dari acara Tobal kami hari ini. Mungkin di hari esok kami akan tampil lagi atau enggak. Kalau misalkan nggak tampil berarti kita bangkrut. Kalau misalkan tampil berarti kita masih berjalan acaranya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua yang duluan. Naik tuh. Sebelumnya kita mau minta maaf untuk Bapak Yudi karena di sini kita nggak bisa menempelkan ini kita di dalam situ karena kita nggak punya solatif, karena dapur itu juga kita nggak punya karena kita nggak punya uang. Kurang modal nih. Seadanya saja saya minta maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada yang mau minta tanda tangan nggak? Iya. Komentar. Oh iya, kita harus menerima komentar. Oh iya. Mungkin di kelas dari kelompok lain atau dari orang-orang. Saya tambahin dulu. Mungkin ada yang juga mau bertanya apa itu anekdot atau kajedok kaya atau mungkin eksposisi. Mungkin ada yang belum paham tentang yang tadi dijelaskan oleh Kak Maudy Ayunda, Kak Ariana Grande dan Kak Somnus dan Justin Bieber dan Kak Queen. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan sebelumnya? Boleh pertanyaan? Boleh atau bertanya. kritik, saran? Mungkin ada yang mau minta nomor Justin Bieber? Mungkin? No. Oke, Bapak yang sebelah sini, sama yang ingin bertanya? Mungkin bertanya tentang Iwan Asam Oke? Terima kasih. Wah, keren mah. Mungkin ada yang ingin memuji pemeran-pemeran di sini? Bagus Bagus banget. banget, apalagi Pak Didi tuh. Kalian sangat keren. Pak Didi sangat keren. Bagus satu kali Pak. Dari kamu ada David ya? Dia kayaknya bakal menang di pementasan kuli bangunan. Ini hari ini nggak ada di sini. Yang nggak ada yang mau muji Ariana Grande. Ini dia siapa sih? Ini mau dia Tabrakan, mana yang tabrakan? itu lagi dari siapa ya? Iya, abstrak. Makanya dia pas di Indonesia kemarin, dia di Indonesia, orang-orang ngeliatin nih, orang gila kan ya pakai baju begitu, orang-orang ngeliatin kayak gitu. Dia ada sense ini Berapa harga? Kita cari dari salah satunya ya. Oh iya, boleh. Ibu, siapa yang tadi? Oh, sebenari. Berapa sih harga mobilnya? Pinjam semua. Mahal banget ya? Gak modal ya. Ini kameramen pegang. Mau Ayunda. ini dari batik kerja 75 juta. Terus tasnya dari maksudnya itu kita beli barang kan? Iya. Di Balenciaga. Oh my god. Berapa ya harganya? Iya banget itu kisaran 1.000. Terus kos kakinya dari sekolah kami ya. Mau untuk mengenang. Mengenang, iya. Terus sepatunya Oh my god. Oke, untuk mempersingkat waktu lebih baik kita tanya
kampus kita dulu. Sepatu. Kemeja. Totalnya 1.500.000. Ini dibeliin atau gimana? Oke, ini bos kita ini yang ngegaji kita, guys. Ini motor juga dari bos. Iya. Besok gaji kita ya. Iya ya. Tuh. Mungkin ada yang ingin berkomentar tentang bos kita. Orang yang disuguhin giginya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah berkomentar dan sudah. Aku mau ditanya. Ya udah besok aja ya. Waktunya nggak cukup. Mungkin nanti di kelas kita bisa bertanya. Oke, sekian dari kelompok itu. Kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.